kota benteng, kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang kelam, ku tidak takut, sebab kau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang kelam, ku tidak takut, sebab kau bersyukur. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagi di setiap langkahku. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu. Kau adalah sahabat kami Tuhan, Kau adalah Raja kami ya Bapa. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar bagi kami Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau mendengarkan renungan hari ini. Kau bersabda atas setiap kami Tuhan, ajar kami memahami dan mengerti, dan kami boleh menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Minggu tanggal 30 November 2025, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan pengingat anugerah dan pengampunannya. Pada perenungan hari ini yang berfokus di dalam Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Dan pembacaan Alkitab kita dalam satu tahun ini terdapat di dalam 2 Korintus pasal 9 sampai pasal yang ke-13. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu. Saya akan bacakan dalam Efesus 1 ayat 3, demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Efesus 1 ayat 3 sampai 14 menyajikan rangkaian kebenaran yang luar biasa tentang identitas kita di dalam Kristus. Rasul Paulus menuliskan bagian ini sebagai satu kalimat panjang yang penuh pujian, seolah-olah ia tidak dapat membendung rasa syukur atas segala anugerah yang Allah curahkan. Dalam renungan hari ini kita diajak untuk memahami lebih dalam bahwa Alkitab tidak hanya memberi ajaran, tetapi juga sarana pengingat agar kita tidak pernah melupakan kasih karunia dan pengampunan Allah. Yang pertama, Paulus membuka dengan menyatakan bahwa Allah telah memberkati kita dengan segala berkat rohani di dalam Kristus dalam ayat yang ketiga. Pernyataan ini menunjukkan bahwa hidup orang percaya tidak dimulai dari usaha manusia, melainkan dari inisiatif Allah.
Dialah yang lebih dahulu memilih, mengasihi, dan memanggil kita. Dalam ayat 4-5, kita diingatkan bahwa Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, agar kita hidup kudus dan tak bercacat di hadapannya. Pemilihan ini bukan berdasarkan kebaikan kita, melainkan berdasarkan kasih karunia-Nya yang kekal. Kita ditempatkan sebagai anak-anak Allah bukan karena jasa, tetapi karena belas kasihan-Nya. Lalu yang kedua, melalui Kristus kita menerima penebusan, yaitu pengampunan dosa dalam ayat yang ke-7. Ini berarti bahwa seluruh kesalahan kita, baik yang terlihat maupun tersembunyi, yang telah ditanggung oleh Kristus. Pengampunan ini bukan hanya membatalkan hukuman, melainkan memulihkan relasi kita dengan Allah. Kita tidak lagi hidup sebagai orang yang terikat pada penyesalan, rasa malu, atau kegagalan. Darah Kristus memastikan bahwa kita diterima dan dibenarkan oleh Allah. Paulus melanjutkan dengan menyatakan bahwa Allah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita dalam ayat 9-10. Kasih karunia Allah tidak hanya menebus masa lalu kita, tetapi juga memberi ajaran dan tujuan bagi masa depan kita. Seluruh rancangan Allah berpusat pada Kristus, dan di dalam Dia kita mendapat bagian dalam rencana besar yang Allah tetapkan sejak semula. Ini memberikan keteguhan bagi kita dalam menjalani hidup, sebab kita tahu bahwa Allah bekerja melalui segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dalam ayat 13-14 menegaskan bahwa orang percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus sebagai jaminan keselamatan. Meterai ini menunjukkan bahwa Allah menjaga, memimpin, dan memelihara kita hingga akhir. Roh Kudus bekerja di dalam kita untuk mengingatkan, menghibur, menegur, dan menguatkan. Karena itu, kita tidak berjalan sendiri, kita hidup dalam penyertaan-Nya setiap waktu. Namun Allah juga tahu bahwa manusia mudah lupa. Karena itu, Ia menyediakan banyak pengingat dalam kehidupan Kristen agar kita tetap terarah pada kasih karunia-Nya. Yang pertama, melalui sakramen. Melalui baptisan dan perjamuan kudus, kita melihat wujud nyata dari kasih Allah. Baptisan mengingatkan bahwa kita telah mati bagi dosa dan dihidupkan bersama Kristus. Lalu perjamuan kudus memperbaharui kesadaran kita bahwa pengorbanan Kristus menjadi dasar pengampunan kita setiap hari. Lalu yang kedua, melalui kitab suci. Firman Tuhan adalah cermin yang mengingatkan kita akan identitas sejati kita. Ketika kita membaca dan merenungkannya, Roh Kudus meneguhkan kembali janji-janji Allah, memperbaharui cara berpikir kita, dan menuntut kita untuk melihat hidup dari sudut pandang Allah. Lalu yang ketiga, pujian dan penyembahan. Melalui pujian, kita diajak mengingat kembali kesetiaan Allah dalam setiap musim hidup. Penyembahan membawa kita untuk berfokus kepada Kristus, bukan pada kelemahan diri. Lalu yang keempat, melalui doa. Di dalam doa, kita menyampaikan keluh kesah, harapan, dan rasa syukur. Doa bukan hanya komunikasi, tetapi juga pengingat bahwa Allah dekat dan peduli. Saat kita berdoa, kita menyadari bahwa anugerah Allah selalu tersedia bagi kita. Lalu yang kelima, persahabatan. Komunitas iman diberikan Tuhan untuk menolong kita untuk bertumbuh. Melalui nasihat, penguatan, teguran, dan kebersamaan, kita diingatkan untuk tetap berpegang pada kasih karunia. Sahabat rohani adalah alat Allah untuk menopang kita ketika iman kita lemah. Semua pengingat ini membantu kita untuk tidak melupakan identitas sebagai anak-anak Allah. Ketika kita merasa gagal, anugerah-Nya mengangkat kita. Ketika kita merasa sendiri, komunitas iman menguatkan kita. Ketika kita merasa jauh dari Tuhan, doa dan firman-Nya membawa kita kembali kepadanya. Karena itu, marilah hari ini
kita mengambil waktu untuk merenungkan kembali betapa luas dan dalamnya anugerah Allah. Kita dipilih, ditebus, diampuni, dipersatukan dalam Kristus, dan dimeteraikan oleh Roh Kudus. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Allah yang menyertai kita dari kekekalan sampai kekekalan. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk anugerah dan pengampunan-Mu yang selalu Engkau nyatakan dalam hidup kami. Ingatkan kami setiap hari melalui firman, doa dan pujian, dan melalui persekutuan, bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang hidup dalam kasih karunia. Mampukan kami untuk berjalan dalam syukur dan setia kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, biar kehendak-Mu yang jadi bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.